Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah nampak segar ya, ceria ya. Iya. Baik pemirsa, kami memberikan tema pada siang hari ini masih seperti minggu yang kemarin, masih dalam homeopati dan masalah wanita. Jadi bagi para ibu-ibu atau khususnya bagi para wanita yang pada siang hari ini mempunyai keluhan-keluhan yang ya mungkin macam-macam ya, mungkin masalah keputihan atau yang lain-lainnya, bisa berdialog atau bertanya langsung dengan narasumber kita pada siang hari ini. Namun pada siang hari ini tema kita masalah wanita ya Bapak ya, homeopati. Kita masih meneruskan perbincangan Kita kita pada masalah homeopati dan masalah wanita. kewanitaan. Karena pada minggu yang lalu kita telah menyentuh, Iya. namun saya merasakan masih banyak yang Belum terjawab katakanlah ya. kecewa atau belum terjawab atau mungkin menelepon nggak dapat. Iya benar Jadi sekali. kita sambung pada hari ini dan pada kesempatan ini saya tidak banyak mungkin untuk menerangkan tentang apa itu keputihan, apa itu datang haid, bagaimana yang benar dan tak benar, karena itu kita sudah sentuh pada minggu yang lalu. Benar sekali. Namun karena mungkin saya pun merasakan penonton pada kali ini, waktu ini mungkin ada yang tidak sempat melihat pada waktu yang lampau, Iya. pada minggu yang lalu. Jadi alangkah baiknya kita sentuh untuk sekilas gitu. Benar sekali. Jadi saya membawa tema homeopati dan masalah wanita. Masalah wanita. Masalah wanita artinya sesuatu penyakit, keluhan yang bersangkut berkait dengan wanita atau kewanitaannya begitu. Jadi ada istilah menopause, ada istilah haid atau menstruasi, ada juga istilah keputihan atau leukoria, ada juga istilah-istilah lainnya yang menyangkut dengan masalah wanita. Jadi pada kesempatan ini dan juga yang lepas kita sudah menyentuh masalah yang berkait dengan datang haidnya seorang wanita. Jadi sepintas saya ulang kembali bahawa kesehatan secara umum seorang wanita ditentukan oleh kelancaran datang haidnya tiap-tiap bulannya, Siska ya. Jadi apabila datang haidnya itu normal, tidak ada sebarang gangguan, artinya tidak sakit waktu datang haid, dan juga datangnya tidak lambat, dan juga terlalu cepat, dan darahnya juga terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit. Artinya dalam keadaan normal, itu biasanya wanita tersebut tubuhnya akan sehat walafiat, kebiasaannya begitu. Biasanya ya. Jadi kalau datang haid itu sudah tidak lancar, bisa mempengaruhi kesehatan keseluruhan secara keseluruhannya. Seperti umpamanya seseorang yang banyak jerawat di muka, Iya. jerawat ini menandakan darah kotor. Jadi selama darah bersih, hormon teratur, itu jerawat tidak akan banyak dan tidak akan ada. Jadi kalau seseorang yang datang bulannya tidak teratur, tidak normal atau tidak keluar sebagaimana seharusnya, bisa saja dia banyak jerawat. Bisa jerawat itu di badan, bisa juga jerawat di muka segala macamnya gitu. Begitu juga dengan masalah-masalah lainnya. Dan kesehatan seorang wanita ditentukan oleh kelancaran datang haidnya. Jadi apabila seseorang wanita mempunyai masalah datang haid, menstruasi enggak benar, apakah itu awal, apakah itu lambat, apakah itu sedikit, apakah itu banyak, itu akan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhannya. Dan secara khusus bagi seorang wanita, karena seorang wanita telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengandung seorang bayi, untuk menumbuhkan janin, untuk sebagai jalan tumbuhnya keturunan, berbanyaknya keturunan di muka bumi, maka datang haid yang tidak normal tersebut akan mempengaruhi kesuburan seorang wanita tersebut. Jadi artinya apabila seorang wanita datang haidnya tidak normal, adakah itu sakit atau lambat atau sedikit atau terlalu cepat, itu biasanya kebanyakannya itu susah untuk dapat mengandung. Susah untuk bisa mengandung. Jadi artinya kalau seorang wanita yang ingin dapat keturunan, yang ingin dapat anak, itu harus datang haidnya itu dibetulkan dulu gitu. Jadi kalau tidak benar, artinya kalau lambat, kalau cepat, kalau sakit, itu harus dihilangkan dulu keluhan itu sampai datang haidnya itu normal. Dan apabila sudah normal, maka kemungkinan akan datangnya seorang bayi itu lebih mudah dan lebih positif gitu. Jadi dalam pengobatan homeopati, bila kita merawat seorang wanita,
terutama sekali kita akan melihat bagaimana datang haidnya itu, bagaimana datang bulannya tiap-tiap bulan. Kalau tidak lancar, kita akan lancarkan dulu. Kalau sakit, kita akan hilangkan sakitnya itu. Kalau ada keluhan lambat 2-3 bulan sekali, kita akan betulkan dulu tiap-tiap bulan. Akhirnya seorang wanita itu dapat hidup dalam keadaan sehat dan mudah untuk mengandung, gitu, dalam usia suburnya. Baik, memang kalau perempuan atau wanita ini sangat banyak sekali permasalahannya ya Pak ya. Misalnya kalau datang bulannya sakit atau mulai dari mengandung atau mungkin kalau menurut Bapak yang Bapak pelajari itu untuk mempunyai keturunan ini lebih banyak permasalahannya pada wanita ya itu. Oke, begini Siska, kebanyakannya kalau seorang wanita datang haidnya tidak teratur, itu masalah itu banyak datang pada pihak wanita. Tetapi ada juga sebahagian pada lelaki. Cuman masalah lelaki kebiasaannya satu saja, itu dikira itu di count spermnya itu. Artinya jumlah sperma yang ada dalam maninya itu dikira. Kalau jumlahnya itu melebihi 80 juta sekali pancut itu artinya dia sehat. Artinya masalah itu pada wanita. Tapi kalau kurang daripada itu 60 juta ke bawah itu biasanya masalah itu pada lelaki. Jadi bagi kita obat-obat untuk yang wanita itu lain, yang untuk lelaki juga lain. Jadi kita perbetulkan kalau benihnya itu tidak ada, kita benarkan. Bahkan dulu di Kuala Lumpur itu biasa kita rawat, ada seorang kawan saya merawat, dia itu sudah dinyatakan itu oleh pusat keluarga di sana itu, pengasuhan keluarga itu, dia tidak bisa untuk dapat anak. Karena yang lelaki itu langsung nggak ada benih. Jadi katanya, kata spesialis di sana, spesialis kandungan di sana, sampai spesialis lelaki juga, sampai kapanpun bapak nggak bisa dapat anak karena benih nggak ada gitu. Jadi datang ke homeopati memberikan obat 3 bulan, 4 bulan sesudah itu dapat anak. Dapat malah tiap-tiap tahun dapatnya. Langsung banyak ya. Jadi tidak adanya jumlah sperma yang mencukupi atau tidak adanya sperm itu bukan berarti dia tidak bisa dapat anak. Harus kita betulkan, mesti ada kekurangan dalam tubuhnya. Artinya pabrik spermnya itu harus dibetulkan dulu gitu. Sehingga nanti menghasilkan sperm yang baik, maka dia akan dapat keturunan. Iya baik. Kalau menurut Bapak ya Pak ya, itu dokter ya, keputihan itu kita juga membahas masalah keputihan nantinya ya tentunya ya. Iya, iya. Keputihan ini bagaimana cara membedakannya ini masih dalam batas normal? Ini sudah tidak normal atau mungkin mengandung suatu penyakit itu atau bagaimana itu? Ya. Biasanya seorang yang sehat, seorang perempuan yang sehat, wanita yang sehat, datang haidnya normal. Dan biasanya tidak ada keputihan itu. Kalaupun ada, hanya sedikit-sedikit, mungkin waktu mau datang haid ada sedikit-sedikit, atau mungkin mau habis haid itu ada sedikit-sedikit campurannya begitu. Tapi yang normalnya sebenarnya nggak ada. Normalnya sebenarnya, karena keputihan itu pada prinsipnya ialah itu karena lemahnya antibodi seseorang. Jadi berlakunya keputihan pada seorang wanita itu seperti berlakunya sel sema, pilek bagi seseorang, atau adanya dahak gitu. Jadi keputihan atau dahak atau lendiran yang keluar itu merupakan tentara kita yang lemah, yang mati dalam berperang melawan kuman dan penyakit di dalam tubuh kita. Jadi artinya kalau tentara lemah, artinya tubuh wanita tersebut kurang kuat. Jadi antibodinya tidak kuat, harus kita kuatkan dulu gitu. Jadi yang normal dia langsung tidak ada keputihan. Jadi kalau ada keputihan sedikit, itu artinya gangguan kesehatannya ada, tetapi sedikit. Tetapi kebanyakannya juga ada keputihannya itu yang banjir, terlalu banyak seperti datang haid. Ada juga malah baunya itu bukan main busuk. Saya ada pasien saya juga, banyak pasien-pasien yang begini. Bahkan ada tuh yang maaf ngomong Siska, waktu bersama itu terlalu banyak keluarnya itu cairan-cairannya itu juga mungkin sebahagian daripada keputihan, itu tidak menenteramkan. Dan juga ada keputihan itu yang warnanya hijau, adanya yang kuning, ada yang bercampur dengan darah dan segala macamnya. Jadi yang pasti itu menunjukkan bahwa tubuh seorang wanita itu tidak begitu sehat gitu. Harus kita betulkan. Dalam homeopati itu obatnya berbeda-beda Siska. Kalau keputihan itu jernih kayak putih telur tuh bening itu obatnya lain. Kalau kuning obatnya juga lain. Kalau putih pekat obatnya juga lain. Kalau kuning kehijauan pun obatnya lain. Jadi homeopati seperti yang sudah-sudah juga kita sebut, dia merawat secara individu. Artinya harus jelas supaya gejala yang dialami oleh seorang wanita sama dengan gejala yang obat yang akan diberikan.
Apabila bertemu dia, maka sembuhlah si wanita tersebut. Jadi tidak sama ya kalau seperti mungkin kita tidak bisa menyebutkan pengobatan atau pengobatan yang lain, misalnya kebutuhan ini obatnya khusus ini. Jadi kalau dengan homeopati ini berbeda setiap individunya juga jelas ya, jenis juga seperti dokter bilang tadi, misalnya kebutuhannya tingkatan ini obatnya gitu ya, berbeda ya. Karena kita merawat seperti yang saya sentuh minggu lalu, kita merawat secara individu. Secara individu langsung. Jadi Siska mungkin walaupun adik-beradik dengan adik-beradik Siska sendiri berbeda itu. Sama-sama keputihan belum tentu obatnya sama. Sama-sama darah tinggi belum tentu obatnya sama gitu. Bergantung dengan gejala-gejala yang ditunjukkan. Jadi lebih khusus ya dokter ya? Ya, lebih khusus dan lebih tertumpu kepada pribadi tersebut. Iya. Mungkin ya masih banyak juga, tapi ada penelpon nanti kita bahas, kita terima dulu ya. Bisa kita terima. Baik, halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Ibu siapa? Di mana? Ibu Yul di Pandau. Ibu Yona? Di Pandau. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya mempunyai masalah kecil loh. Apa namanya? Di kelamin itu selalu keluar yang seperti dokter jelaskan tadi, kayak di telur gitu. Iya Bu, pertanyaannya? Kalau mau haid itu sakit kali dok, sampai BAB-nya sakit kalau kalau haid gitu. Terus gimana tuh dok? Kalau sudah berapa lama itu Bu? Sakit dok. Sudah berapa lama itu? Sekitar 3 tahun. 3 tahun. Saya berobat kemana-mana tidak nemu apa obatnya. Satu Bu ya, kebiasaannya kalau Ibu pergi bertemu dengan dokter, itu biasanya yang diberikan obat penahan sakit itu. Jadi ketika Ibu sakit, dianjurkan makan obat itu supaya Ibu bisa reda, tidak terasa sakit. Sakitnya sebenarnya ada, tapi tidak terasa karena adanya obat penahan sakit itu. Tapi kalau dengan cara homeopati, kita bukan berikan obat penahan sakit, tapi kita berikan obat untuk membetulkan kenapa dia sakit gitu. Jadi mungkin di dalamnya ada bengkak atau mungkin ada keluhan-keluhan lain yang berlaku. Jadi harus kita betulkan sistem tubuh seorang wanita tersebut dulu. Mungkin ada peranakan yang kurang betul, mungkin juga ada indung telur atau ovarinya yang kurang betul. Jadi untuk lebih lanjutnya Ibu kena datang ke klinik dan di sana mungkin banyak lagi persoalan-persoalan. Mungkin dalam homeopati Ibu ya, kita membutuhkan itu informasi yang lengkap. Jadi saya anjurkan dari Pandau Permai itu, sebenarnya di Pandau Permai itu banyak pasien saya itu, hampir setiap blok itu ada. Dan alhamdulillah kesannya Bu, insyaallah positif, dan bukan yang kita berikan obat penahan sakit, tapi obat untuk membetulkan sistem peranakan Ibu yang sedang bermasalah. Dan kalau kita tidak atasi, ini bukan menakut-nakutkan siapa-siapa. Begitulah rutinnya dalam apa-apa masalah. Kita hendaklah sembuhkan, selesaikan masalah secepat mungkin sebelum dia bertambah parah. Apabila sudah bertambah parah, sudah jadi ketumbuhan dan segala macam itu biasanya sudah agak susah. Kalau bisa pun memakan waktu yang lama, dan kalau sudah terlambat, ya kadang-kadang dengan cara apa sekalipun sudah susah gitu. Jadi harus segera ditangani ya. Ya, harus segera ditangani. Baik Ibu Yana, itu terima kasih. Iya, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Bu Yana tadi juga menyinggung masalah biaya, itu yang pastinya tidak sampai bikin bangkrut lah Bu Yana ya. Seperti dokter bilang tadi, cukup terjangkau bagi kalangan tidak masyarakat Bu, yang tidak lain, mahal. Cara pengobatan ini tidak mahal. Kita berikan tidak mahal gitu. Jadi kalau boleh sedikit lagi kembali saya mengulang tadi perkataan dokter ya, kalau homeopati ini mungkin juga akan cara pengobatannya mungkin juga dengan berkonsultasi mungkin ya dokter ya. Kalau nggak salah tadi menanyakan masalah-masalah yang ada di dirinya, jadi psikisnya juga mungkin ya. Oke, begini ya Siska, seperti yang minggu lalu saya sudah sentuh juga, dan pertanyaan ini baik, mungkin banyak audien ya, pemirsa yang belum tahu. Tapi nanti kita bahas lagi, dokter, kita terima dulu. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Iya, mungkin suaranya bisa dibesarin Ibu? Ya. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Marni di Rumbai. Ibu Marni di Rumbai. Ya. Umurnya berapa Ibu? 33. 33 tahun. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa keluhannya Bu? Saya udah 5 tahun lebih nikah. Jadi saya belum punya keturunan Pak. Kalau menurut dokter kemarin udah di HSG, katanya salurannya tersumbat, saluran tuba falopinya. Jadi katanya nggak bisa punya anak gitu deh. Saya juga dulu kista dan pernah dioperasi.
Nah, jadi tapi ada lagi gitu, tumbuh lagi dia. Kistanya itu di mana, Bu? Di apa? Di dekat saluran indung telur itu. Kista apa ovarium. Ovarium. Iya. Kiri kanan atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Sudah dioperasi kedua-duanya? Sudah. Sekarang datang haid Ibu bagaimana? Lancar nggak? Lancar, tiap bulan datang, cuma agak sakit gitu. Agak sakit, oke. Iya. Jadi masalah yang berlaku ada kista ini sebenarnya masalah Ibu ini mungkin sudah agak lama. Jadi setiap masalah yang berkait dengan kewanitaan itu atau sakit datang haid, lama kelamaan dia bisa menjadikan bengkak. Adakah itu namanya sis atau kista di sini ya? Nah, kista atau miom juga namanya, atau juga bisa jadi kanker gitu. Nah, jadi ketumbuhan yang jinak itu bisa menjadi ketumbuhan yang ganas kalau dibiarkan. Dan masalah yang dialami oleh Ibu ini sebenarnya begini Siska ya, selama seorang wanita itu datang haid dengan lancar, itu biasanya kemungkinan untuk hamil itu tetap ada. Nah, gitu. Jadi walaupun mungkin sudah 5 tahun kawin, sudah 10 tahun kawin, sudah 40 tahun kawin, dan baru ini pasien saya datang 45 tahun. Jadi mereka pun mengeluhkan itu, saya pergi ke sana, saya bilangnya sudah enggak subur Bu Pak gitu, sehingga dia kecewa jadinya. Mereka sudah menghabiskan uang yang banyak tapi kekecewaan. Hasilnya kekecewaan ya, Dokter kadang vonis saya tidak bisa hamil lagi katanya karena sudah usia yang lanjut gitu, tidak subur. Dan sebenarnya itu kurang tepat karena bagi seorang wanita selama dia masih datang haid, artinya selama itu dia masih subur. Jadi Bu Marni jangan khawatir ya. Jangan khawatir, jadi bisa Ibu datang terus ke Al Jawad, mungkin untuk bisa bawa nanti itu. Saya mau juga itu keputusan labor itu. Kalau Ibu datang tolong bawa nanti, kita akan cek, lihat apa semua gitu. Baik, kita terima telepon dulu ya Dok. Iya, baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Fia di Sahil. Ibu Fia di Sahil. Umurnya berapa? 23. 23 tahun. Baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa keluhannya, Bu? Gini, saya selama 6 bulan, baru 6 bulan, kemudian dari bulan Januari saya nggak dapat hamil, nggak dapat. Kemudian saya cek ternyata positif, tapi di bulan Februari kok dapat gitu. Kemudian dapat haidnya bulan Februari. Lanjut lagi bulan Maret kemarin juga dapat lagi, dicek positif. Tapi bulan April ini dapat lagi. Itu kenapa ya Dok ya? Apakah ada? Tapi kalau halangin nggak sakit, biasa aja. Tapi lambat Bu ya? Iya. Lambat, bahkan waktu dites itu katakan positif gitu? Iya, positif. Tapi kok bisa gitu, kok jatuh gitu? Oke, dia begini, waktu sebelum kawin dulu datang haidnya ada lambat-lambat juga enggak?